Hai semua, Vika di sini di channel YouTube Vero Vika. Dan di set kali ini beda kan kayak biasanya. Nah, ini memang kita lagi spesial banget hari ini. Jadi kananku ini ada jendela, di kiri ada tempat tidur. Dan benar ini lagi di hotel. Kita lagi staycation. Jadi tema hari ini memang kita traveling ya, dan review tasnya pun juga yang berhubungan dengan traveling. Jadi kita di episode kali ini kita mau review tentang tas-tas yang biasa kita pakai kalau kita lagi traveling atau kita lagi staycation, dan juga sekaligus kita mau review sedikit tentang hotel yang lagi kita tempati ini, yang lagi kita pakai buat staycation. Jadi mungkin semoga berguna buat teman-teman yang lagi mau cari tempat buat staycation tema family. Siapa tahu video aku ini berguna, atau ada lagi cari tas atau koper yang oke buat traveling dan video ini berguna, ayo di share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Jangan lupa ditonton sampai habis video ini dan di subscribe, di like. Dan ini kan video aku pertama kalinya ya untuk kompilasi nih ya, jadi kayak antara si review tas dan sedikit review tentang hotel. Kalau memang video aku ini oke dan teman-teman ngerasa berguna, bermanfaat, tulis di kolom komentar juga supaya aku jadi lebih semangat nih untuk next time mungkin bisa bikin lagi video-video seperti ini. Lanjut aja ya. Jadi ceritanya kemarin ini kita staycationnya berangkat hari Jumat. Anak-anakku langsung sekolah sore dan kita langsung dari Solo ke Semarang. Naik tol ya, perjalanan cepet banget ya, 1,5 sampai 2 jaman ya. Terus sampai di sini udah sore agak malam, seperti biasa langsung dibantu bellboy untuk angkat-angkat koper kita, dan kita check in seperti biasa. Kemudian masuk ke kamar, dan koper-koper yang kita bawa itu kali ini ada 2, yaitu Lojel semua sih mereknya. Dan jujur li untuk urusan koper, aku tuh sebenarnya dari dulu tuh nggak terlalu tertarik ya untuk urusan koper. Jadi koper memang dari dulu yang beli tuh suami. Dan koper yang kita bawa kali ini tuh Lojelnya ini ada 2 warna. Yang satu warna two-tone gitu, coklat agak muda sama coklat tua gitu. Yang satunya lagi yellow. Dan ini kopernya si yellownya dia cabin size ukurannya. Kemudian yang brownnya ini medium, sekitar berapa ya tadi ya, 24 inch. Nah kalau nggak salah itu, ini agak medium. Terus pemilihan menurut suamiku nih ya, dia tuh pertama secara kalau koper tuh yang dilihat, yang dibeli memang dari warna. Yang kita bawa ini kan 2 nih Lojelnya, warna kuning sama oranye ini. Dan sebenarnya di rumah itu masih ada beberapa koper-koper Lojel yang lain, dan tuh kalau kita lagi kumpulin tuh memang eye catching semua. Ada yang itu dari kuning, coklat muda, coklat tua, ada yang oranye juga, ada yang oranye muda, oranye tua, ada lagi biru atau hijau gitu. Jadi bener-bener bukan yang umum gitu warnanya. Dan aku dari dulu dia beli juga no comment sih, mau warna apa itu terserah dia gitu. Dan setelah aku tanya, ya memang kata dia salah satu pertimbangannya kenapa memilih warna-warna yang eye catching yang nggak netral gitu ya, buat dia itu kalau kita lagi traveling, misalnya lagi antri ambil bagasi, itu dari jauh tuh waktu muter itu udah ketahuan, oh itu koper kita, itu beltnya, itu warnanya, itu kopernya. Jadi maksudnya agak jarang kan dibanding yang kayak warna hitam, silver gitu kan, maksudnya lebih banyak. Bukan berarti yang suka warna hitam, yang suka warna netral, silver atau putih jadi gimana gitu ya, enggak, itu masalah pemilihan aja ya, balik-balik ke selera masing-masing. Tapi kalau menurut suami aku, dia milih warna yang colorful ya karena itu ya, jadi biar gampang nggak ketuker, nggak perlu harus lihat dari deket tagnya ini punya siapa, tapi dari jauh udah ketahuan itu koper aku gitu waktu traveling, waktu kita lagi antri ambil bagasi di airport. Salah satunya itu biar nggak gampang ketukar. Terus yang kedua, memang yang dipilih colorful banget juga secara ini ya, warna-warna healing ya. Jadi kan ke arah kita kan traveling gitu, biar colorful, ceria, dan kita kan ada anak-anak juga ya, kesannya happy gitu selama kita traveling. Itu alasan keduanya. Alasan ketiga itu juga secara garansinya Lojel ini lumayan
lumayan ini gampang gitu. Jadi kita udah pakai koper ini 5 tahun kurang lebih ya, 5 tahun lebih, hampir 6 tahun ya, 5 tahunan. Dan pernah suatu ketika salah satu koper kami itu waktu kita habis traveling, waktu masih di airport, rodanya patah atau rusak satu gitu. Jadi kan, dan kebetulan kami memang setiap traveling itu juga pakai asuransi traveling. Dan kemudian kita urus ya secara garansinya dari Lojel itu juga kita langsung diganti dan free gitu rodanya. Kemudian juga kita dapat klaimnya dari asuransi traveling juga cair. Jadi juga ini merupakan salah satu tips juga dari kami. Kalau misalnya teman-teman traveling, jangan lupa, nggak ada salahnya kok kita beli asuransi traveling. Siapa tahu ada apa-apa dengan koper atau apa gitu kan, lumayan ya, bisa double claim. Nah, itu salah satu tips dari kami soal koper. Keempat, kenapa kita pilih Lojel juga? Karena secara harga murah. Ya masih affordable lah ya, nggak yang kayak Rimowa gitu. Kalau ada rezeki ditawarin mau nggak yang Rimowa, ya mau sih tetep. Dan sekarang karena belum bisa beli Rimowa, ya udah Lojel aja yang warna-warni begini. Siapa tahu nanti ada yang mau ngasih Rimowa, boleh. Terus secara selain garansinya juga mudah tadi, ini tuh hitungannya kan kita lumayan kemarin-kemarin sebelum pandemi ya, kita lumayan sering traveling. Jadi ini sudah sering banget di pesawat kan pasti waktu penyimpanan di airportnya dibanting-banting ya, di sana mau dibawa masuk ke pesawat pasti kan ngerti sendiri kalau koper kayak gimana. Dan aman-aman aja sih sejauh ini, nggak apa-apa mau dibanting-banting kayak apapun, si koper ini nggak pernah ada yang kayak pecah atau apa gitu, aman, masih tergolong oke untuk usia si koper udah lebih dari 5 tahun Lojelnya. Terus untuk masalah garansi gampang, perawatan gampang, dan jeleknya ini si Lojel di karet yang buat dijinjing ini, karetnya itu mudah getas ya, jadi gampang patah. Dan koper-koper kita ini waktu kita pandemi kan nggak dibawa kemana-mana nih, kita bener-bener nggak kemana-mana, jadi nggak tahu karena nggak pernah dibawa kemana-mana atau gimana, waktu pandemi jadi si karet-karetnya malah patah gitu. Terus kita ganti ke Lojelnya, dan gampang-gampang aja sih, nggak masalah, tinggal diganti karetnya, kita beliin karetnya. Terus jadi kendalanya si koper ini cuma di situ sih, gampang patah bagian yang itu. Tapi juga patahnya juga udah tahun keberapa ya, bukan yang untuk tahun 2 tahun pertama gitu juga enggak. Itu pun juga karena pas pandemi kemarin. Gitu. Sejauh ini untuk koper review kami ini, kalau mau cari yang affordable price, garansinya gampang, terus juga colorful, Lojel sih kita masih oke ya. Kita mau rekomenin Lojel. Terus masuk ke review kita, sedikit activity kita di waktu staycation di Padma. Pertama ya, first impression di Padma, secara kalau kita masuk ke hotel Padma Semarang ya ini ya, udah secara interior dan sebagainya nggak aku bahas lah ya, semua juga udah pada tahu, yang mulai dari seniman-seniman yang bikinin artworknya yang bener-bener keren-keren, dan itu seniman-seniman lokal yang kebanyakan seniman-seniman Bali, dan kayak semua udah pada ini, nggak aku bahas sedetail itu. Tapi memang secara vibes-nya ya keren gitu sih, karena dia juga hotel baru ya. Dan jadi first impression pertama masuk di sini Padma udah selain keren ya, secara interior keren, dan secara pelayanannya ramah semuanya, semua pegawainya tuh ramah. Jadi benar-benar yang bikin kita tuh nyaman secara itu. Terus untuk activity kids di sini juga lumayan ya, jadi kalau kita mau bawa staycation buat bawa anak-anak gitu, anak-anak nggak gampang bosen. Kemudian selain activity di kids club yang menarik, jadi anak-anak ini tuh mereka di waktu activity ada stamp-stampnya, mereka ngumpulin stamp gitu, jadi kayak buku paspor gitu. Dan anak-anak kan seru ya, mereka merasa kayak challenge gitu, ngumpulin stamp selama mereka activity. Nah ketika nanti stampnya udah penuh, ditukerin di resepsionis sama souvenir. Terus selain itu menariknya lagi ya untuk poolnya ya, kolam renangnya tuh di sini kebagi jadi 2. Di yang ada dewasa, aku lupa kedalamannya berapa. Terus nanti di deskripsi aja
yang anak-anak juga ada sendiri. Terus untuk kamar kita langsung masuk ke review kamar. Kamar juga aku nggak bisa bahas detail karena bukan kayak YouTuber yang review hotel. Aku sekilas aja. Kamar kemarin itu sebenarnya kita pesen tuh awalnya deluxe twin yang bednya 2. Satu bed itu kalau nggak salah ukurannya 140. Terus kemudian kita sebelum kita sampai sini kayaknya mau di-upgrade aja lah. Kayak kita upgrade ke Premier, dan di Premier itu lebih gede dan ada bathtubnya. Kalau yang di deluxe twin tadi tuh nggak ada bathtubnya dan lebih sempit. Kemudian kita upgrade yang ke Premier. Terus ada bathtub, dan si bednya ini satu bednya ukurannya 160, jadi ada 2 bed ukurannya 160 masing-masing. Penampakannya kan seperti ini. Terus kemudian dari segi kamarnya ya, macam-macam fasilitas ya, layaknya hotel bintang 5 sih ya. Detail-detailnya kayak gimana, pokoknya menurut aku sih ini udah nyaman banget, udah enak banget. Apalagi kan ini hotel baru, jadi segala sesuatunya tuh interiornya, furnish-nya kan masih oke semua gitu. Kemudian untuk fitness centernya juga, jadi ceritanya ini hari Sabtu, waktu kita anak-anak lagi di kids club, kita bisa tulis data diri kita minta tolong kakaknya untuk nemenin anak-anak kita dulu. Dan aman sih, dan tempatnya fitness center itu deket sebelahan gitu sama kids clubnya. Jadi kita ke fitness dulu, kita nge-gym dulu, kemudian anak-anak di kids club. Terus di fitness center itu juga ada PT-nya yang free juga. Jadi kemarin kita juga sempat nyobain ini di sini pakai PT-nya. Lumayan bikin capek, lumayan bakar kalori, ada PT-nya jadi seru. Di samping anak-anak juga tetap seru dengan activity mereka sendiri, kita sebagai orang tuanya juga tetap bisa sehat dan bugar gitu. Jadi itu lumayan menurut aku experience yang luar biasa di Padma. Terima kasih Padma. Terus untuk breakfastnya ini meloncat-loncat ya, nggak apa-apa, pokoknya mau review ingat aku. Nah untuk breakfastnya, kondisi breakfast karena kita di hari Sabtu dan Minggu ya seperti ini, serame apa seperti ini kalau weekend kali ini. Terus kalau makanannya sih udah nggak diragukan ya, mau Padma Semarang, mau Padma Bandung, memang Padma di mana-mana kayaknya memang makanannya udah nggak diragukan, enak-enak semua. Terus juga untuk yang non muslim itu ada pork juga, itu bisa ada di stall khusus gitu. Terus untuk selain makanan yang rekomen, oh ya di sini makanannya juga kebanyakan tuh kuliner Semarang gitu. Jadi ibaratnya kita kalau lagi staycation di Semarang, kita yang bukan orang Semarang gitu, misalnya dari Jakarta ke Semarang, udah nggak usah keluar hotel aja, makanan semua makanan ala Semarang tuh ada semua di situ. Jadi udah lumayan ya, enak ya. Dan selain makanan Semarang juga ada sih yang lain yang kayak yang bukan makanan Semarang gitu, yang makanan internasional ya. Terus dari segi makanan secara rasa tentu udah nggak diragukan. Terus kalau jangan lupa tentang member. Jadi kalau bisa sehari sebelum kita ke Padma atau kita check in gitu, kita langsung daftar member Padma. Kalau yang belum jadi member Padma, yaitu tips dari kami, misalnya kita belum member Padma, check in langsung juga daftar for free. Jadi free, dan keuntungannya nanti kayak misalnya untuk anak-anak kami ini yang udah usia berapa ya, aku lupa ya pastinya, pokoknya anak-anak aku ini harusnya udah bayar kan ya kalau untuk breakfast ya. Nah usia anakku ini 11 sama 9 tahun dan mereka udah harusnya bayar 50% ya. Nah nanti masih didiskon lagi 10%, 10 ke 15, pokoknya ada diskon untuk member Padma. Food beverage-nya diskon segitu. Nanti juga masih ada keuntungan lain, nanti bisa cek ke Padmanya sendiri, nggak ada ruginya kita datang check-in langsung daftar member Padma. Terus secara overall pengalaman kita staycation di sini lumayan seru banget. Jadi kalau misalnya next time kita ada waktu lagi di Semarang buat kita staycation lagi di sini sih kayaknya oke, mau lagi deh gitu. Terus
secara pokoknya overallnya seru semua, dari pelayanan, dari tempat, dari makanan, dari activity-nya. Itu kita ibaratnya nggak usah keluar hotel aja, kita benar-benar di sini semua activity-nya di hotel, itu kita nggak rugi. Terus oh iya, kemarin ini kan kita staycation juga dalam rangka birthday-nya kami sekeluarga. Jadi kebetulan anak-anak kami ini birthday-nya akhir Januari dan kita suami istri di awal Februari. Jadi benar-benar deketan banget tanggal-tanggal kita birthday. Udah kita sekaligus ya perayaan birthday di sini gitu kan. Jadi terus dari sini juga ada ada sedikit dekorasi happy birthday gitu, balon, terus free ya, juga dapat cake dan ucapan kayak gitulah, itu juga free. Pokoknya di sini experience-nya seru. Tas, balik ke tas lagi. Tas tadi selain koper, tas apa yang aku bawa? Aku ini tipe emak-emak yang rempong kalau kata orang ya. Aku punya anak 2 dan kayaknya barang-barang suka bawa barang-barang banyak gitu. Nah, tas yang aku bawa itu yang buat aku jinjing, yang kayak bawa HP, bawa dompet, yang kali ini aku pakai itu ini Louis V puzzle yang ukuran small. Dan ini tuh tasnya enteng banget. Jadi meskipun bahannya leather gitu, aku sih lumayan rekomen, karena kan di staycation kali ini nggak terlalu banyak jalan-jalan ya. Ini cuma buat bawa kayak tas bawa dompet, bawa HP kayak gitu, ini rekomen. Cuman untuk kayak misalnya kita kalau lagi staycation yang banyak jalan, aku nggak terlalu rekomen ini, karena ini tuh nggak tahu ya, ini karena aku tubuhnya pendek, jadi aku agak bermasalah sama strapnya. Strapnya ini tuh di sini mau aku panjang atau pendekin sekalipun, ini ada kayak gini tuh lumayan mengganggu di sini, agak bikin sakit. Itu kalau di sling. Tapi selama aku shoulder aja, it's okay, nggak apa-apa. Terus misalnya di jinjing gini juga it's okay, karena juga enteng banget. Jadi kalau misalnya lagi yang liburan traveling butuh banyak jalan yang butuh di sling, aku kurang nyaman pakai ini. Entah karena memang tubuhku pendek atau petit gimana, nggak terlalu rekomen buat aku. Kemudian selain aku bawa itu, aku juga bawa ini andalan. Kalau lagi breakfast pakainya ini karena kecil, enteng, dan cuma dimasukin tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, masker, dan HP. Jadi kalau kita ambil makanan kan bisa di sling, free tangannya, bisa ambil. Jadi pakai ini kecil. Kalau lagi nggak dipakai dilipat-lipat. Jadi itu. Kemudian aku juga masih bawa satu lagi ini Longchamp yang MSH, medium short hand. Jadi si Longchamp ini cuman buat tas tambahan aja sih. Kadang kan kita ada tambahan barang-barang apa yang ternyata belum muat atau lupa dimasukin di koper. Ya udah taruh di luar, dimasukinnya di sini. Ini cuma buat tas tambahan aja yang isinya bisa macam-macam. Kalau lagi nggak dipakai juga aku lipat lagi. Itu. Jadi tas-tas yang aku bawa itu review tentang staycation kita itu. Dan ini satu lagi yang spoiler nih, spill. Di next video aku mau bahas ini bag in bag ya. Bag in bag ini yang kayak buat aku tuh wajib banget kalau lagi traveling staycation, bahkan kalau usah kemana-mana, misalnya lagi ke rumah mertua, ke rumah orang tua, nginep di sana, bawa koper, bawa barang-barang, aku pasti butuh ini. Dan kenapa ini menurutku rekomen banget dibanding yang biasa aku beli sebelumnya aku tuh sering beli di toko oren. Nah, tapi terus karena macam-macam alasannya, akhirnya aku memilih yang memang paling rekomen tuh ini banget. Dan ini bukan di endorse ya, tapi oke, di next video aku jelasin kenapa bag in bag yang satu ini super rekomen dan wajib punya kalau sering traveling. Jadi jangan lupa di video-video aku selanjutnya tonton. Segitu saja video kali ini, obrolan kali ini. Dan kalau misalnya video kali ini tuh berguna buat temen-temen, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain, di subscribe, ditekan tombol notifikasinya, di like, komen. Bye bye, see you di next staycation dan review selanjutnya.